Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Pada hari ini dengan situasi yang sangat menyedihkan, tapi saya harap pendidikan tidak putus walaupun kondisi saat ini. Saya sebagai guru harus berjuang penuh anak-anak, tapi saya sarankan kepada wali murid, dalam kondisi yang seperti ini, mari kita bersama-sama memajukan pendidikan, bukan hanya kami seorang guru atau menteri pendidikan, tetapi sekarang hal ini adalah yang paling penting adalah warga. Warga yang paling utama untuk mensukseskan pendidikan ini. Yang pertama adalah warga. Yang kedua adalah warga setempat. Bagaimana untuk memajukan pendidikan apabila tidak ada dukungan dari keluarga? Dan saya harap Menteri Pendidikan harus sadar bahwa di dalam pendidikan ini warga meresah gara-gara uang atau material pada wali murid yang sekolah, anaknya sekolah di swasta harus bayar penuh, sedangkan wabah yang terjadi saat ini sangat mempengaruhi mereka. Dari situasi seperti ini, mari sadar bahwa bagaimanapun caranya, kalau bisa di tempat swasta ada pemotongan agar tidak meresahkan pada wali murid. Kita sebagai wali murid bayarnya penuh dan pendidikan berkurang. Saya sebagai guru juga merasa bahwa aktivitas pendidikan pada sekarang ini sangat menyedihkan sekali. Interaksi yang dilakukan seorang guru tidak maksimal. Saya pun menyadari, tapi yang paling penting saya ingin dukungan dari keluarga, yang paling penting keluarga wali murid. Bagaimana pendidikan bisa berlangsung apabila wali murid sendiri tidak mendukung? Oceh-ocehan yang tergelamang di hatiku, di pikiranku, itu sangat menyedihkan sekali bagi guru yang dianggap tidak mengajar, guru yang tidak dianggap mengangkat gaji buta, padahal kami sebagai guru sudah melaksanakan semaksimal mungkin. Walaupun apapun yang akan terjadi, saya sebagai guru sedih. Tapi ya mau bagaimana lagi? Kebijakan pemerintah yang seperti ini dengan kondisi ini sebenarnya sudah bagus, cuma kreasi anak-anak yang kurang memadai karena fasilitas, karena material. Sekarang setiap hari kita butuh material, murid-murid juga butuh kuota, butuh HP yang canggih. Seakan-akan setiap hari mereka sudah mengeluarkan uang demi pendidikan. Tapi saya harap pemerintah sadar bahwa pendidikan ini memerlukan biaya sangat tinggi, terutama pada kuota yang diinginkan untuk mengakses internet. Dan akses internet yang diberikan oleh pemerintah sangat terbatas. Kenapa setiap tempat tidak dipenuhi untuk minimal
wifi gratis, dan itu saya harapkan pemerintah bisa kerjasama dengan pihak Telkom ataupun pihak yang lain yang bisa mengakses internet sehingga internet mudah dijangkau oleh anak-anak didik. Ataupun kalau bisa kerjasama dengan member-member Telkomsel atau yang bagaimana itu, sehingga bisa memudahkan anak-anak didik untuk online. Kita bayangkan kalau kita pakai Zoom saja, itu 1 jam sudah berapa kota yang dikeluarkan untuk anak didik, sedangkan harganya juga sangat mahal. Materi untuk pekerjaan orang tua itu juga banyak susah. Ya, saya sebagai guru hanya bisa berdoa ya, semoga pendidikan ini bisa berjalan lancar. Saya tahu bahwa saya sebagai guru mengajar tidak bisa maksimal. Tidak maksimal karena bagi saya transfer ilmu semakin jauh, maka transfer ilmu semakin lama untuk ditangkap. Bukan di dalam pendidikan formal itu bukan hanya ilmu sebenarnya, tapi pendidikan secara pendidikan ilmu, pendidikan karakter, bagaimana bisa mendidik secara karakter. Apabila tidak, kita cuma bisa ngomong ngoceh di dalam video, tapi kita tidak bisa mengamati anak-anak bagus apa tidak. Sedangkan pembentukan karakter itu memang tidak bisa langsung berjalan, tapi harus ada pemaksaan yang pada akhirnya menjadi positif. Kita berikan motivasi itu juga termasuk pemaksaan. Tapi motivasi pemaksaan di situ hanya berlaku bagi anak-anak yang sadar. Anak-anak pendidikan sekarang banyak yang tidak sadar bahwa pendidikan hanya mendapatkan ilmu, hanya mendapatkan ijazah, tapi pada dasarnya pendidikan itu menuntut yang namanya kedisiplinan, kesopanan, keagamaan. Bagaimana itu semua itu bisa terbentuk? Apakah semuanya berjalan dengan apa adanya? Anaknya bisa melihat video pembelajaran dan kita tidak tahu apa yang mereka lakukan, dan mereka beli kuota apakah hanya untuk pendidikan, apa hanya sekedar main game, minta uang kepada orang tua untuk pendidikan, tapi ternyata kebanyakan digunakan untuk game. Itu yang sangat meresahkan. Karena di dalam pendidikan itu yang pertama harus ada kenyamanan, harus ada motivasi, harus ada penekanan. Bagaimana ketika itu bisa terpenuhi oleh siswa? Saya sebagai guru hanya bisa mengandai-andai bahwa pendidikan itu pastilah berhasil. Saya berandai bahwa pendidikan itu akan menjadi sumber utama bagi SDM. Kalau memang pendidikan yang seperti ini berjalan seperti ini terus,
Apa bedanya pendidikan formal dengan pendidikan homeschooling? Anggaplah sekarang pendidikan yang berada saat ini seperti halnya kita ada yang adalah di dalam aplikasi Ruang Guru lah yang sekarang marak. Kenapa Ruang Guru tidak dijadikan pendidikan formal sekali ya? Dengan situasi seperti ini kita bimbang. Kita takut pada virus. Saya juga takut. Tapi orang tua mendesak, banyak yang mendesak agar masuk, agar anak-anaknya bisa belajar dengan maksimal. Tapi saya sebagai guru pun takut akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya harap hanya satu, bahwa wali murid ikhlas berjuang. Jangan sampai mereka resah. Tetapi pihak-pihak yang bernaung di pendidikan harus menyadari juga bahwa wali murid bimbang pendidikannya, tetapi juga material. Semoga di dalam pendidikan bisa berjalan dengan lancar, dengan bantuan pemerintah untuk mengurangi dana untuk wali murid. Saya harap itu untuk pendidikan. Wali murid bisa agak ringan untuk pembayaran, karena pada kondisi ini sangat mempengaruhi sekali ya. Ada banyak yang dipecat karena pengurangan, ada yang orang tuanya pendapatannya berkurang, ada yang sama sekali juga tidak bekerja. Itu sangat menyedihkan. Bantuan bagi pemerintah itu bantuan yang diberikan oleh pemerintah ya juga lumayan besar. Cuma kita bayangkan, saya juga bisa bayangkan sebagai orang manusia yang hidup di daerah kota ini dengan pendapatan ya lumayan, dan itu UMK lah, pendapatan UMK untuk kehidupan sehari-hari itu pun masih apa ya, dikira kurang ya enggak, dikira pas ya pas. Cuma ya untuk mendapatkan yang lain-lainnya kita nggak bisa. Kita cuma bisa membayar listrik, makan, dan keperluan anak, untuk pendidikan. Nah, bagaimana itu UMK? Bagaimana yang bukan UMK? Sedangkan saya aja untuk anak, ini keresahan saya, untuk anak saja sudah mencapai 2 juta. 2 anak susu itu secara material ya. Sekarang pembayaran listrik, kita hitung, kita kalkulasi untuk makan ya. Tapi kalau saya sendiri alhamdulillah cukup untuk pendapatan, walaupun ya kita harus mencari